Mungkin aku sadar karena aku tahu umur kakakku terlalu tua buat jadi kakak kandung. Tapi aku selalu tahu dia yang merawatku. Tuh ada korban lagi namanya Carol Daron, gadis yang berhasil lolos dari serangan Bandi. Makanya si Bandi ini mobilnya dicek. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku Aziza. Jadi hari ini aku mau bawain kisah kriminal. Kisah seorang cowok yang di mata banyak cewek sering dianggap cowok idaman. Karena penampilannya rapi, sikapnya sopan, cara bicaranya meyakinkan, dan kelihatannya selalu bisa dipercaya. Sosok yang kehadirannya bikin orang-orang di sekitarnya ngerasa aman, nyaman, sampai tanpa sadar bikin mereka jadi nggak waspada guys. Padahal, di balik semua kesan itu, hidupnya pelan-pelan berjalan ke arah yang sama sekali nggak pernah dibayangin siapapun. Dan di video ini, aku mau bawain kisah Ted Bundy. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah like video ini, komen pendapat kalian untuk cerita ini nantinya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ted Bundy sebenarnya lahir dengan nama Theodore Robert Cowell pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Ibunya bernama Eleanor Louise Cowell yang saat itu baru berusia 22 tahun dan belum menikah ketika melahirkan Ted. Louise melahirkan Ted di sebuah tempat khusus untuk ibu yang belum nikah. Ini terjadi karena pada masa itu kelahiran tanpa suami masih dianggap memalukan secara sosial. Makanya banyak ibu memilih merahasiakan ini. Karena ibunya masih muda guys, dan belum nikah, Ted gak dibesarin langsung sama ibunya sebagai anaknya sendiri pada awalnya. Ibunya membawa Ted buat tinggal bersama orang tuanya, yaitu kakek neneknya Ted, di Philadelphia. Buat nyembunyiin kenyataan kalau Ted lahir di luar pernikahan. Keluarga mereka mutusin sesuatu yang rumit, jadi Ted dikasih tahu kalau kakek sama neneknya adalah orang tuanya. Dan ibu kandungnya, yaitu Louise, dikenalin sebagai kakak perempuannya Ted. Ini berarti selama beberapa tahun pertama hidupnya, Ted tumbuh dengan keyakinan kalau perempuan yang merawatnya, Louise, adalah kakaknya, bukan ibunya. Jadi, kenapa sih mereka ngelakuin ini? Alasannya sederhana guys buat keluarga mereka pada waktu itu. Jadi mereka itu pengen ngehindarin aib sosial dari fakta kalau anak itu lahir tanpa ayah yang sah. Jadi daripada ngasih tahu ke lingkungan kalau seorang gadis muda melahirkan di luar nikah, mereka bilang kalau Ted ini adalah anak kakek dan neneknya. Gitu guys. Ngerti gak? Ngerti lah ya. Jadi guys, apa sih yang Ted pikirin tentang ini pas dia udah dewasa? Ted sendiri pernah bilang ke penulis dan temen yang menulis buku tentangnya kalau pas waktu kecil dia pertama kali dikasih tahu kalau dia itu bukan anak kandung sama orang lain. Dan dia pikir itu ngebuatnya bingung. Dia bilang sesuatu kayak gini, mungkin aku sadar karena aku tahu umur kakakku terlalu tua buat jadi kakak kandung. Tapi aku selalu tahu dia yang merawatku. Ted sendiri sampai dewasa tetap tahu ada sesuatu yang aneh tentang keluarganya guys. Oke guys, ibunya nikah bersama seorang laki-laki bernama Johnny Culpeper Bundy. Dan setelah menikah, Johnny mengadopsi Ted yang pada waktu itu berusia 5 tahun. Dan ayah tirinya mengubah nama belakangnya Ted dari Cowell menjadi Bundy. Makanya dia dikenal sebagai Ted Bundy. Ted Bundy ternyata punya sisi yang mengejutkan. Dia itu laki-laki pinter, tampan, dan sangat pintar berbicara dengan orang lain. Dia kuliah ilmu psikologi, lalu beralih ke fakultas hukum. Banyak yang ngelihatnya sebagai pria karismatik dan bertanggung jawab. Tapi siapa sangka guys, di balik wajahnya yang tampan itu, tersimpan sisi gelap yang sangat berbahaya. Terus guys, dia kencan sama beberapa wanita waktu itu. Dan ternyata guys, Ted pernah bekerja di sebuah pusat krisis di Seattle, Washington. Jadi pekerjaan ini dia lakuin pas dia masih
jadi mahasiswa psikologi di Universitas of Washington sekitar awal tahun 1970. Jadi guys, pusat krisis ini adalah tempat di mana orang-orang yang ngadepin masalah serius. Contohnya kayak depresi, tekanan hidup, atau bahkan punya pikiran untuk bunuh diri. Nah, orang-orang kayak gini itu bisa nelpon untuk mencari dukungan dan bantuan. Jadi, tugasnya si Ted ini adalah menjawab telepon-telepon ini dan mendengarkan mereka yang sedih atau putus asa dan mencoba memberi dukungan supaya mereka ini nggak ngambil keputusan tragis itu. Oke, sekarang kita masuk ke aksi kejahatannya Ted ya. Pada 4 Januari 1974, Ted ngelakuin salah satu serangan brutal pertama yang diketahui. Dia menyerang Karen Spark di situ dan memukulnya sampai hampir tewas. Tapi Spark selamat walaupun dia ngalamin kerusakan otak permanen. Pada 1 Februarinya 1974, wanita bernama Linda Ann Healy hilang dari kamar asramanya. Dia menjadi korban pembunuhan pertama Ted yang terkonfirmasi secara resmi. Pada 14 Juli 1974, dalam satu hari, dua wanita muda yaitu Janice Ott dan Dennis Naslund hilang dari Lake sama Miss State Park setelah terlihat bersama pria yang mengaku membutuhkan bantuan membawa perahu dengan lengan digendong menggunakan arm sling yang sangat cocok dengan ciri-cirinya Ted Bundy. Damn. Be a doctor. Yeah, well, in this case, it's law school. Carry these to my car. I'm basically helpless with this cast. Well, okay. But if I need any legal advice, you owe me one. Deal. I hope this isn't gonna make you late for class. No, it's fine. You could just put them on the floor right there. Yang sering berpura-pura terluka untuk memancing biar korbannya tuh mendekat. Pada masa ini, polisi mulai mencatat pola. Jadi, semua korban adalah perempuan muda dengan rambut panjang yang bagian tengahnya itu kebelah. Jadi, pasti ini bukan kebetulan sih, guys. Ted Bundy sering berpura-pura terluka atau memakai alat palsu kayak tongkat, gips, atau topeng wajah. Biar korban tuh percaya dan datang buat ngebantuin dia. Pas udah deket si korban itu mau bantuin si Ted, dia mau nyeret, mukul, merkosa, terus ngebunuh si korban ini. Modus ini membuatnya dianggap ramah dan aman buat korbannya. Padahal itu adalah jebakan, guys. Ini juga yang ngebuat Bundy bisa terus beraksi lama sebelum akhirnya tertangkap. Pada musim gugur 1974, Bundy pindah ke Utah, jurusan hukum. Tapi polisi udah mulai mengaitkan hilangnya beberapa wanita dengan mobil dan ciri fisiknya. Pada tahun 1975, Ted ditangkap saat polisi menemukan dalam mobilnya ada alat-alat mencurigakan kayak borgol, topeng, tali, pokoknya alat-alat yang mengarah ke tuduhan penculikan terhadap Carl Daronch. Ya, waktu itu ada korban lagi namanya Carl Daronch, gadis yang berhasil lolos dari serangan Bundy. Makanya si Bundy ini mobilnya dicek gitu. Dia dinyatakan bersalah atas penculikan dan dijatuhi hukuman 1-15 tahun penjara di Utah. Pada Juni 1977, pelarian pertama Ted saat persidangan di Colorado. Dia diperbolehkan mengakses ruang perpustakaan tanpa pengawasan ketat, guys. Ted ngelompat keluar jendela dan berhasil kabur selama beberapa hari sebelum akhirnya ketangkap lagi. Pada Desembernya, pelarian kedua Ted, guys, dia kabur dari selnya dan kali ini dia memotong langit-langit dan merayap melalui ventilasi kecil buat keluar dari penjaranya. Kedua pelarian ini jadi salah satu bagian paling menegangkan dalam sejarah kriminal di Amerika Serikat, guys. Setelah kabur, guys, Bundy pergi ke Florida. Di sana dia ngelakuin serangkaian kejahatan keji lagi. Pada 14 Januarinya 1978, Ted menerobos rumah asrama di Chi Omega di Florida State University. Dia membunuh dua mahasiswi, Margaret Bowman dan Lisa Levy.
juga menyerang beberapa lainnya secara brutal. Salah satu korban yang selamat yaitu Kathy Kleiner Rubin kemudian menceritakan bagaimana si Ted menghantamnya pakai balok perapian sampai rahangnya hancur sebelum kabur karena ketahuan mobil yang lewat. Pada 9 Februari 1978, Ted bahkan menculik anak perempuan berusia 12 tahun yang bernama Kimberly Leach dari sekolahnya dan membunuhnya. Mayat Leach ditemukan sekitar 30 mil dari tempat penculikan setelah hampir 2 bulan. Kejahatan ini ngebuat publik benar-benar ketakutan karena dia udah ngebunuh bukan cuma wanita dewasa, tapi juga anak kecil. Gak lama setelah pembunuhan Kimberly, Ted akhirnya kembali ditangkap polisi. Tapi bukan karena pembunuhan ya guys, karena kendaraan curian dan menghindari polisi di Florida. Di persidangan Chi Omega, bukti paling kuat adalah bekas gigitan pada tubuhnya Lisa. Cocok persis dengan giginya si Ted ini. Ini sebuah inovasi forensik baru saat itu yang ngebantu mengaitkan dia dengan kejahatan tersebut. Karena ini, dia dijatuhi 2 hukuman mati di tahun 1979. Kemudian di tahun 1980, dia juga dijatuhi hukuman mati ketiga atas pembunuhan Kimberly Leach. Itu gimana ya guys? Hukuman mati 3. Hukuman mati 1 aja udah mati. Gimana 3 kali ya? Oke, kita masuk ke kehidupan pribadinya Ted ya. Ted Bundy menikah dengan Carol Ann Boone saat dia sudah berada di penjara dan menunggu hukuman mati. Pernikahan mereka terjadi di ruang sidang pada tahun 1980. Sesuatu yang jarang banget terjadi ya guys, tapi sah secara hukum. Walaupun Bundy udah ada di blok hukuman mati dan secara aturan tidak diperbolehkan hubungan suami istri, Carol tetap sering menjenguknya di penjara. Berdasarkan laporan dan kesaksian dan momen-momen di mana pengawasan petugas nggak ketat sehingga mereka masih bisa berhubungan. Dari hubungan itulah Carol hamil dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Rose Bundy pada 24 Oktober 1982. Saat Ted Bundy masih mendekam di penjara dan belum dieksekusi. Jadi, anak mereka ini lahir ketika ayahnya masih menjadi narapidana hukuman mati. Tapi, hubungan itu nggak bertahan lama guys. Mereka berpisah setelah Ted terus menyangkal kenyataan tentang kejahatannya. Selama hampir 10 tahun di kursi listrik, Ted Bundy berulang kali berusaha mengajukan banding untuk menunda eksekusinya. Dia bahkan menawarkan informasi tentang beberapa pembunuhan lain yang nggak pernah terpecahkan kepada pihak berwenang supaya bisa menunda hukuman matinya. Di sisi lain, beberapa penelitian, termasuk rekaman wawancara dan dokumen, nunjukin dia sering berbohong, manipulatif, bahkan gak nyeselin semua sepenuhnya ketika bicara dengan orang lain. Akhirnya, pada 24 Januari 1989, Ted Bundy dieksekusi di kursi listrik di Florida State Prison setelah puluhan upaya bandingnya ditolak. Beberapa catatan penting tentang akhir hidupnya. Eksekusi berlangsung sekitar pukul 7 pagi dan dia dinyatakan meninggal sekitar 7:16 pagi. Sebelum mati, Ted sempat mengatakan kepada pengacaranya dan seorang pendeta bahwa dia pengen mereka menyampaikan cinta dari dirinya kepada keluarga dan teman-temannya. Abunya kemudian disebarkan di pegunungan Cascade, daerah di mana beberapa korbannya diyakini dibuang. Jadi guys, kita masuk ke beberapa jumlah korbannya Ted Bundy ya. Ted Bundy pernah mengaku membunuh sekitar 30 orang wanita, sebagian besar di berbagai negara bagian Amerika Serikat pada tahun 1970. Tapi ada ahli yang yakin jumlah itu jauh lebih banyak, bahkan bisa mendekati 100 atau lebih. Identitas pasti semua korban mungkin nggak akan pernah diketahui karena banyak kasus dari era itu nggak kehubung secara resmi kepadanya. Jadi guys, itu dia kisah tentang Ted Bundy. Bukan cuma soal pembunuhan, ini juga soal bagaimana seseorang yang kelihatannya normal, pinter, dan menarik bisa menyimpan sisi gelap yang begitu ekstrim. Kasusnya jadi pelajaran penting tentang bahayanya manipulasi, kekerasan seksual, pola kriminal tersembunyi, dan bagaimana sistem hukum bekerja
di Amerika Serikat pada era 1970-an. Oke guys, makasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama cerita kayak gini, jangan lupa like video ini, komen pendapat kalian untuk video selanjutnya, dan yang terpenting jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video menarik lainnya dari channel aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aziza, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.